Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kaidah mantuk dan mafhum, di mana nanti ibu akan membahas tentang pengertian mantuk, macam-macam mantuk, pengertian mafhum, dan macam-macam mafhum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu mantuk? Secara bahasa, mantuk berarti diucapkan, sedangkan menurut istilah, apa yang ditunjukkan oleh lafaz sesuai dengan yang diucapkan. Seperti apa contohnya, Bu? Yang mana terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, secara jelas, lafaz ayat ini menunjukkan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Nah, selanjutnya masuk kepada macam-macam mantuk. Di sini, mantuk terbagi menjadi dua. Ada yang pertama itu mantuk nas, dan yang kedua mantuk zohir. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Apa itu mantuk nas? Mantuk nas di sini yaitu lafaz yang tidak mungkin ditakwilkan kepada arti selain harfiahnya. Yang mana contohnya? Fasiyamu salasati ayyam. Di sini dijelaskan bahwa maka hendaklah berpuasa 3 hari. Jadi mantuk nas di sini secara jelas mengatakan bahwa kita berpuasa di dalam 3 hari. Ayat ini mengatakan secara jelas kalau kita akan melaksanakan puasa selama 3 hari. Yang kedua mantuk zohir, yang mana lafaz yang memungkinkan untuk ditakwilkan kepada arti lain selain arti harfiahnya. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, yang mana tangan Allah di atas tangan manusia. Jadi kata yadun ini berarti tangan, tetapi mustahil Allah bertangan, maka ditakwilkan kepada arti kekuasaan. Jadi makna tangan di sini itu yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa itu mafhum? Di dalam bahasa Arab kata fahim, faham, yang mana diartikan yaitu faham atau memahami. Sedangkan secara istilah, sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri. Seperti apa sih, Bu, contohnya? Nah, contohnya seperti fala taqul lahumma uffun, yang mana artinya janganlah engkau katakan kepada keduanya, yaitu ibu dan bapakmu, perkataan ah. Nah, secara mantuk ayat ini mengharamkan mengucapkan kata ah kepada kedua orang tua. Namun, mafhumnya menunjukkan bahwa memukul mereka itu haram. Jadi, haramnya memukul orang tua itu tidak ditunjukkan oleh lafaz ayat ini, tetapi ditunjukkan oleh mafhum ayat. Jadi, dengan demikian, mantuk itu berarti arti yang tersurat atau makna yang tersurat. Sedangkan mafhum itu adalah makna yang tersiratnya. Selanjutnya, masuk kita kepada macam-macam mafhum. Macam-macam mafhum di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama mafhum muwafaqah dan yang kedua itu mafhum mukhalafah. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu mafhum muwafaqah, Bu? Mafhum muwafaqah itu makna yang terkandung dengan mantuknya. Nah,
Di sini, mafhum muwafaqah ini terbagi pula menjadi dua. Yang pertama itu ada fahwal khitab, dan nanti yang kedua itu adalah lahnul khitab. Nah, di sini kita bahas fahwal khitab terlebih dahulu. Apa itu fahwal khitab? Fahwal khitab itu yang mana hukum mafhumnya lebih berat dibandingkan hukum mantuknya. Contoh, fala taqul lahuma uffun. Artinya, janganlah kalian berkata kepada keduanya perkataan ah. Makna mafhumnya ialah dilarangnya untuk berlaku kasar kepada kedua orang tua karena perkataan ah saja sudah sangat jelas dilarang. Kata ah di sini itu lebih ringan daripada kata memukul. Sedangkan kata ah saja itu sudah haram, apalagi kita memukul. Nah, maknanya di sini perkataan yang ringan saja sudah sangat dilarang, apalagi ketika kita melakukan hal yang lebih dari itu. Yang kedua, ada namanya lahnul khitab, yaitu seimbang dengan mantuknya. Contoh, innal ladzina yaquluna amwal yatimi, yang mana artinya diharamkan kita untuk memakan harta anak yatim. Nah, makna kata makan ini dapat juga diartikan dengan merusak, menyalahgunakan, tidak amanah, yang arti pemaknaannya itu tidak seimbang dengan mantuknya, yakni kata makan. Yang kedua, ada namanya mafhum al-mukhalafah, yang mana mengandung makna yang berbeda dengan mantuknya atau makna yang tersirat yang berlawanan. Contoh, pada lafaz Allah tentang jual beli, dilarangnya aktivitas jual beli saat dikumandangkan azan. Jadi di sini sebelum azan Jumat dikumandangkan, jual beli itu masih diperbolehkan. Yang dilarang di sini ketika kita melaksanakan sholat Jumat, tidak diperbolehkan transaksi jual beli. Tetapi setelah sholat Jumat selesai, jual beli itu boleh dilakukan kembali. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ayat ini secara mafhum al-mukhalafah menunjukkan bahwa jual beli di hari Jumat itu tidak dilarang secara mutlak, melainkan terlarang hanya saat azan kedua Jumat dikumandangkan hingga sholat selesai. Intinya di dalam sholat Jumat itu tidak boleh dilakukannya transaksi jual beli, tetapi ketika setelah selesai sholat Jumat diperbolehkan kembali. Ini adalah contoh penggunaan mafhum al-mukhalafah dalam memahami hukum jual beli pada hari Jumat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.